betul bukan? Coba. Ini Coba Pak, dibacakan. Matius 15 nomor 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut. Yesus sendiri akan mencabut yang tidak ditanam oleh Bapaknya. Kata Anda sama saja semua manusia, Ayat enggak Pak? 15, ayat 15 sampai Aduh, 12. 15. Aduh, 15 sampai 12 gimana ini? Dari 12 ke 15 maksudnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Oh, malah Yesus meninggalkan orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Pak, cepat jangan lari. Saya mau menunjukkan, saya nggak mau dituduh fitnah. Nah, Ya, lalu, aduh, belum selesai. Coba Ini loh Pak anjing nih Pak. Ganti-gantian kita. Bu. Bapak saya belum selesai. Apanya yang gantian? Saya belum selesai. Jangan Coba, sebut, ya Kak. Oke, gantian jangan kita. sebut lurus Uni. Guguk Uni. Ya, guguk ya. Di sini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guk. Nih, perempuan loh Pak disamakan sama guk. Bapak bilang Yesus menyetarakan. Loh, makanya saya bingung ini. Makanya saya tanya, kalau memang Bapak itu mengikuti Yesus ya sebagai Kristen, tunjukkan satu perbuatan Yesus. Kalau saya bisa ditanya, kamu pengikut Muhammad? Yes, mana buktinya? Muhammad sholat, saya sholat. Nabi Muhammad sholat, saya sholat sebagaimana Nabi Muhammad sholat loh. Nabi Muhammad puasa, saya puasa. Nabi Muhammad bersujud, saya bersujud. Tuhan Nabi Muhammad satu, Tuhan saya satu. Nabi Muhammad menikah, saya menikah. Nih, kalau murid Yesus disebut apa? Kalau murid Yesus dikatakan anak domba. Domba. Kalau di luar murid Yesus dikatakan Bu, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai akar kita. Tahu nggak apa itu? Bu? Kan tumbuhan itu diibaratkan sebagai manusia di dalam kitab Bapak. Makanya Yesus mengatakan perumpamaan kan? Nah, perumpamaan. Iya memang perumpamaan. Jadi Kalau apa kaitannya dengan kalau ada orang lahir di luar nikah itu bisa dicabut sampai akar-akarnya. terus Itu masuk gitu. apa kaitannya? Iya. Ya apa karena itu kaitannya tidak- dengan diskusi kita? Ini. Setiap manusia itu kawin itu kan nikah itu kan harus dengar dulu, dengar Pak Diamat. jangan lari-lari Pak, jauh kali larinya Pak. Dengar, itu kan Apa ini? ini kan isi Injil itu kan banyak perumpamaan. Ini mantap, tapi mantap ini Fandi. Ini mantap, saya explore pengetahuan saya lagi nih, keren nih. Lanjut Pak. Terus Jadi Pak, orang lanjut. yang nikah itu kayak muslim itu kan pengen hulu dulu sah, oke, baru dia punya anak kan. Kalau ada anak lahir di luar nikah, itu bisa dicabut sampai akar-akarnya, itu udah melanggar. Itu bisa masuk. Di dalam Islam anak di luar nikah itu tidak haram Pak, karena anak itu tidak haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Tuhan kami itu Tuhan yang adil by the way. Bapak mute dulu Jadi ya. kenapa Ada dibilang dia anak haram? Bentar. Ada siapa yang bilang anak haram? Siapa anak haram? Iskrimnya Pak. Ya. Mute Kak, dulu, Bapak agak ini berisik. Bapak lagi ngomongin siapa sih? Yang Bapak omongkan ini anak haram ini siapa sih? Saya nggak ngerti loh. Dalam Islam seluruh anak bayi itu suci, fitrahnya muslim. Tidak ada yang kami umat Islam mengatakan anak ini haram. Nggak ada Pak. Tuhan nggak sekeji itu Pak. Dalam kitab Bapak mungkin iya. Contoh, anak hasil zina Daud dengan Batseba dihukum ditulas selama seminggu. Anak itu padahal nggak tahu apa-apa loh. Bapaknya yang bersiki papap berzina, anaknya yang dihukum. Ngeri loh Pak Tuhan Bapak loh. Islam nggak gitu Pak ngajarinnya Pak. Tadi sempak itu bagaimana sempak? Diam dulu Kak diam dulu. Bicara terus Kak Fandi. Itu loh Pak. Iya Pak. Justru di agama Bapak yang aneh. Kenapa anak hasil zina antara Daud dan Batseba ditulas Tuhan selama seminggu dibuat sakit? Emang kalau yang berbuat zina itu anak itu? Bukan yang berbuat zina Daud yang menikmati istri orang. Lahir anak kecil yang nggak tahu apa-apa ditulas selama seminggu sakit anak itu. Lah Daud menikah dengan Batseba punya anak baru lagi bahagia kemudian. Jadi berzina itu nggak melanggar apa dong? Nggak melanggar perintah agama, Melanggar lah, justru di kitab Bapak zina tidak melanggar. Buktinya Daud tidak dibunuh kok. Dalam Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina itu yang harus mati. Tapi Daud dihukum mati enggak? Enggak, padahal dia berzina loh sama Batseba. Oh, jadi kalau Daud itu cuman jadi iman daripada Kristen. Kena itu kan juga Nabi Daud panutan di kami Nabi itu Daud. enggak kayak gitu. Nabi Daud tidak seperti itu. Kami tidak percaya dengan Nabi Daud yang dituliskan di kitab Anda. Kitab Kenapa Anda itu kalian yang tidak aneh. percaya dengan Nabi Daud sedangkan kalian mengimani hukum Taurat? Pak, kami tidak percaya bahwa hukum Taurat itu adalah kitab yang Anda pegang. Kami tidak percaya bahwa tuduhan terhadap Nabi Daud itu Jadi betul. begini. Gitu, begini Aku lagi. curiga, begini loh Bu. Aku curiga ini lari konteksnya kemana-mana ada kita. dua. Sebentar. Ini sudah kemana-mana. Tadi ajaran kasih Yesus ini yang ditagi loh. Mana ajaran kasih Yesus? Iya. Jangan kemana-mana. Kembali ke poin. Saya mengikutin Jangan aroma ikut kopi. Anda yang Dengar membawa dulu, Pak kita Adi. kemana-mana. Ini Jangan bawa Pak kami Adi, ke
Jangan Saya bawa ke tempat mengikuti lain, aroma Bang. kopi yang dibicarakan dengan Ibu Enri, Pak. Saya ikutin alurnya. Ya udah, Anda ikuti saya. Oke, baik Ya. kalau gitu ikuti saya ya. Jadi Diam dulu, begini, ikuti saya. begini, Nggak ada, begini, saya dulu Anda ngomong. katanya ikuti saya. Ini kenapa Ya. sih nggak konsisten kalian laki-laki Maksud saya Kristen ini? begini, kita ganti gimana? ngomong. Silakan. Ibu mengatakan daripada ajaran Daud yang di kami itu tidak sama dengan ajaran Daud yang beda, Ibu. Betul. Aku curiga ini ada 2 Daud. Ya, saya jawab. Dengar ya, ketika ada yang mengatakan Pak Soekarno itu penjahat kelamin karena istrinya banyak, bukan berarti yang saya bicarakan Pak Soekarno itu seorang proklamator itu berbeda dengan Pak Soekarno yang dimaksud. Tapi yang satu menuduh, yang satu lagi menyatakan sesuatu yang benar. Kitab kalian mengatakan Daud itu pezina. Tapi Ya. kami tidak pernah mendapatkan informasi dia berzina. Yang kami bicarakan adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Tapi kitab kalian menarasikan dia pezina. Kita lihat, bahkan dalam kitab kalian dia berzina itu karena Tuhan. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kalian yang memberikan istri-istri orang kepada Daud. Bahaya loh. Ini ngeri loh, bini orang loh dijadikan tumbal loh. Saya jawab, kita gantian. Silakan. Jadi kan dari mana kalian baca itu, sedangkan hukum Taurat itu, apakah Tuhan menurunkan hukum Taurat itu dengan salah? Loh, hukum Taurat tidak salah. Tapi masalahnya kitab yang Anda pegang itu bukan hukum Taurat yang kami Aku imani. curiga begini loh. Kecurigaan Anda ini terus yang kami dengar. Curiga-curiga terus. Kebanyakan Generasi curiga Anda. generasi daripada Nabi Muhammad dengan generasi daripada Yesus Kristus kan udah berapa Masehi kan? Betul. Ini kemana lagi ajaran kasih tadi Iya, mana? dia mau lari-lari. Jangan Nggak tahu lari, dia Bang. udah nggak bisa Dengar jawab yang dulu, ajaran Pak, kasih, dia, Fandi. Mat. Fandi, diam dulu, Fandi. Sempak Dengar nggak bisa dulu. kejawab. Ajaran kasih nggak bisa kejawab. Perjinahan nggak bisa dijawab. Nanti lari lagi kita, Fandi. Gitu Jadi tadi. ini si Padi ini, kalau Anda host, nggak usah dipotong dulu pembicaraan daripada narasumber, Padi. Diatur kok kan Fandi, udah penjajah aja Bapak ini. Enggak bisa kayak gitu, laikku. Kalau Anda mau ke Singapura, tujuan kita kan di Jakarta. Ngapain Anda ke Singapura? Kan kayak gitu. Kenapa tadi cuman sayang dibilang ajaran kasih? Kenapa Bu Ripeng nggak detegor? Oh, no, Kembalikan ke tema, kembalikan ke tema tadi. Ya, kita ngomong gini aja Pak Dia, kalau orang Katolik itu kan enak-enak ngomongnya. Enggak, kembali dulu ke kasih Enggak tadi. semua Mana? kok. Tunjukkan ajaran kasih Yesus. Iya, Mana? jadi kami itu kan Silakan. sebenarnya kan, kami itu sama dibilang Bu Ripeng, enggak sembarangan kami untuk membahas itu sebenarnya. Ya sudah kalau gitu Bapak jangan naik ke sini, Pak. Ya, Kalau kita Bapak tidak mampu silaturahmi aja, membahas. silaturahmi. Ibu senang Wah, kita jangan di sini lah Pak silaturahmi, nanti aja Pak di warung tua si Rasmi. Bapak di sini kita diskusi malah mau ngajak saya silaturahim. Kan masih Nanti lah lama Pak kalau kita lagi lebarannya. Masih Iya lama nanti lah lebaran lebarannya, aja. sekarang Ya aja nanti aja dulu. nanti aja. Yaudah Bapak turun dulu aja ya. Kita mau diskusi dulu dengannya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan enggak dong. apa-apa, enggak apa-apa. Lagi diskusi Tapi ngajak maksud saya begini, silaturahim. Aku curiga lo begini, Bu, ini Republik. Udah Anda nggak apa-apa curiga. Saya juga curiga. Ya, Jangan-jangan jadi- ada ini adalah chat GPT nih. Ini kayaknya aku curiga Fandi dia bukan manusia. Dia turunkan Fandi. Robot ini kayaknya. Aku curiga ini. Robot ini kayaknya nih. Turunkan. Curiga aku. Banyak curiganya Bapak ini. Apalagi aku. Curiga kali lah aku. Lanjut yang lain aja yang bertanya. Curiga aku. Jangan-jangan itu chat GPT ya. Tadi sempak itu kayak mana sempak? Udah. Diam dulu, Udah dibahas. Lanjut. Ini Fandi bahas sempak terus. Diam dulu kau Fandi. Jangan kayak gitu kau. Kayaknya aku curiga nih Ustadz Alif nih. Kayaknya ini bukan Ustadz Alif. Kayaknya dia curiga aku. Sempak tadi. Ada yang mau curiga lagi? Silakan kecurigaannya disampaikan. Saya mau turun host ya. Iya. Enak kali aku dicurigai sambil minum kopi. Ya udah lanjut. Mana ini? Siapa yang dari Kristen? Oh ya, turun. Silakan. Terima kasih sudah naik. Makasih. Silakan Arianto, sorry sama koalisi ini kayaknya Kristen bertiga ini. Bang koalisi Kristen ya, Bang koalisi ya. Dibuka mute-nya, Bang. Bang koalisi. Ya bang, Kristen ya? Kristen. Bang. Oke, silakan, Bang. Sempak tadi mau ditanggapi, Bang. Disalib tidak berbusana katanya Tuhannya. Jangan, Gimana? Bang. Oh, jangan. Yang ada yang ini tertutup itu rata-rata yang versi di Indonesia. Kalau kita lihat versi di barat itu rata-rata vulgar gitu. Tapi nggak usah kasih tahu ke orang sih kalau yang di barat itu vulgar ya. Ya, jangan kasih tahu Itu- betul kata Ustaz. Nanti Nah. sakit hati orang di Indonesia loh. Sakit Karena hati. memang jangan biarkanlah mereka tidak mengetahui ya. Karena terkadang kebenaran itu menyakitkan kawan. Bener Ustadz Ali tuh kok bijaksana banget ya Ustadz. Kita nggak usah kasih tahu Fandi. Udahlah, biar aja mereka tuh nggak tahu. Jangan kayak gitu lah, harus tahu lah.
Nggak boleh Fandi. Nggak boleh tahu. Nggak boleh ketahui. Biarkan aja. Pak Arianto, Menyakiti mereka itu. selamat siang. Tumbang satu-satu. Pak Arianto, apa ini? Saroyo. Saroyo. Ya Saroyo. Kristen Muslim. Bang, ngomong bang. Panggilan kedua Saroyo. Panggilan terakhir Saroyo. Oke, diturunkan. Arianto silakan buka mute-nya. Sempak diurus. Diam Kak Fandi.